berdoa. Mari kita berdoa. Hamba lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu tunduk di hadapan hadirat-Mu, bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan yang selalu kami rasakan selama kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan menaikkan ibadah kami yang memimpin dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Dalam ibadah pada hari ini Tuhan boleh berjalan dengan lancar. Inilah menjadi doa kami Tuhan, kami akan sambung ibadah kami dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Haleluya. Kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau mengangkat tangan kita, kaki kita, suara kita untuk memuji Tuhan. Mana tangannya? Kakinya mana? Oke. Suaranya mana suaranya? Haleluya. Haleluya. Haleluya.
hebat, dan besar. Semuanya perhatikan ya supaya cepat hafal. Oke. Tiba saatnya semua kelas kecil mempersembahkan pujian. Tuhan, selanjutnya kelas yang merasa dirinya kelas besar silakan persembahkan pujian.
tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Firman-Mu kita bagikan. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam sepanjang ibadah kami Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami, suara kami, tepuk tangan kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tetap bersama sebenarnya dengan kami. Roh Kudus-Mu tetap menguasai kami sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu. Biarlah apa yang akan kami dengarkan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat bagi kami semua anak-anak sekolah minggu yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Semua sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita sudah berdoa kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua ambil Alkitabnya. Buka di dalam Kejadian pasal 30. Masih sambungannya waktu Bunda cerita yang lalu. Yang dua kali Yusuf bermimpi. Masih bersambungan dengan cerita itu. Kejadian 37 ayat
ayat 12 sampai 36. Masih bersambungan dengan yang ke-12 bintang, 11 bintang dan berkas-berkas. Masih bersambungan dengan itu ceritanya. Judulnya di atas, Yusuf dijual ke tanah Mesir. Kalau dengar firman Tuhan tidak ada yang ribut. Bagaimana kalau mulutnya dikunci? Mulutnya dikunci, tidak ada lagi yang bicara. Semua sudah buka Alkitabnya? Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Bagaimana perjalanan Yusuf sampai dia dijual ke Mesir, dijual kepada pedagang. Sudah siap semua? Karena ayat ini panjang ya, dari ayat 12 sampai 36. Jadi nanti kalau pulang di rumah baca semua dari atas, karena ada nanti filmnya yang diputar, di situ dilihat bagaimana perjalanan Yusuf. Karena Yusuf itu disayang sekali oleh bapaknya, yaitu Yakub. Ya. Dan nanti di cerita dalam itu Yakub diganti namanya Israel. Ya. Nah, puji nama Tuhan. Cerita ini judulnya di atas tadi, Yusuf dijual ke tanah Mesir. Nah, cerita yang kemarin yang Bunda sudah ceritakan, Yusuf bermimpi 2 kali. Judulnya itu Yusuf dan saudara-saudaranya, dan mimpinya itu tetap diingat oleh ayahnya. Waktu dia ceritakan tetap diingat oleh ayahnya. Walaupun saudara-saudaranya selalu mengejek Yusuf, tetapi Yusuf tidak pedulikan, karena Yusuf taat kepada orang tuanya. Ya. Jadi nanti kita lihat bagaimana waktu Yusuf dijual ke tanah Mesir. Di sini ada gambarnya waktu Yusuf mau disuruh oleh ayahnya pergi ke padang melihat saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba di sana. Sebelum berangkat, ya, di sini ada gambarnya. Yusuf dipakaikan baju maha indah oleh ayahnya. Yusuf dipakaikan baju maha indah, jubah maha indah. Jubah itu berarti panjang turun. Kalau baju pendek di atas, kalau jubah panjang turun. Sebelum dia berangkat, disuruh oleh ayahnya pergi menjenguk saudara-saudaranya ke tanah Mesir, ke padang, melihat kambing domba di sana dengan saudara-saudaranya. Apakah dia baik-baik di sana? Bapaknya atau Yakub memasangkan jubah maha indah kepada dia sebelum dia berangkat. Kita lihat dulu filmnya atau videonya bagaimana Yusuf waktu dijual oleh saudara-saudaranya ke orang Mesir. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu.
Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Nah, puji nama Tuhan, semua sudah lihat bagaimana Yusuf dijual ke tanah Mesir. Tadi Bunda sudah katakan, cerita ini bersambungan dengan yang sudah lalu, yang Yusuf bermimpi, berkas-berkas Yusuf berdiri dan yang lainnya sujud kepadanya dengan 11 bintang, bulan dan matahari. Saudara-saudaranya dengan bapaknya dan ibunya. Ya. Nah, tadi saya katakan dia dijual ke tanah Mesir. Yakub menyuruh Yusuf waktu sudah dipakaikan baju maha indah, jubah maha indah. Ya, saudara-saudaranya cemburu, cuma Yusuf yang dibuatkan jubah maha indah. Saudara-saudara yang lain tidak dibuatkan. Karena Yakub sayang sekali kepada Yusuf, karena sudah dengar tadi Yusuf adalah anak yang lahir pada masa tuanya Yakub, dan sudah dengar tadi umur Yusuf pada saat itu berumur 17 tahun. Berarti sekarang itu biasanya kelas 3 SMA atau sudah tamat SMA kalau cepat sekolah. Jadi masih muda. Sehingga waktu saudara-saudaranya pergi di padang menggembalakan kambing domba ayahnya atau Yakub menyuruh Yusuf pergi menjenguk saudara-saudaranya di padang. Tadi dikatakan, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau suruh temui mereka, apakah baik keadaan mereka di sana dengan kambing domba, dan pulang bawa kabar kepada aku atau kepada ayahnya Yakub.
Dan Yusuf menemui mereka di Dotan. Tadi sudah dengarkan, Yusuf menemui saudara-saudaranya sudah berada di Dotan. Jadi Yusuf tidak pernah menolak. Yusuf selalu menuruti apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Jadi Tuhan juga mau supaya anak-anak sekolah minggu dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran kepada guru di sekolah, dengar-dengaran kepada guru sekolah minggu di gereja. Jadi Tuhan sangat sayang kepada kita seperti Yusuf kalau kita taat atau dengar-dengaran. Nah, tadi dikatakan Yakub memerintahkan Yusuf untuk pergi menemui saudara-saudaranya di dekat Sikem. Yusuf mendapatkan saudara-saudaranya sudah berada di Dotan. Dari jauh mereka sudah melihat Yusuf yang memakai tadi jubah maha indah dan merencanakan untuk membunuhnya. Tadi sudah lihat saudara-saudaranya bermufakat untuk membunuh Yusuf. Apa yang terjadi waktu Yusuf sudah sampai di sana? Karena mereka katakan tukang mimpi kita itu datang. Saudara-saudaranya merencanakan yang jahat kepada Yusuf, ingin membunuhnya, tetapi kakaknya atau Ruben mengatakan jangan kita bunuh, lebih baik kita buang ke dalam sumur. Tadi sudah lihat dikasih keluar jubah maha indah pakai Yusuf, lalu Yusuf dibuang ke bawah sumur, ke dalam sumur. Sumur itu kering, tidak ada airnya. Sebelum Yusuf dibuang tadi ke dalam sumur, saudara-saudaranya melepaskan jubah maha indah yang Yusuf pakai, karena saudara-saudaranya katakan nanti itu jubah diperlihatkan kepada ayahnya apakah itu jubahnya Yusuf atau bukan. Pasti ayahnya tahu, oh itu jubahnya Yusuf. Nah, jubah maha indah itu dilepaskan oleh saudara-saudaranya ketika mereka melihat pedagang orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya. Tadi sudah lihat ada unta sedang membawa barang dagangannya ke Mesir. Kata Yehuda, saudara dari Yusuf, karena Yehuda ini tidak mau kalau adiknya itu dibunuh, dia katakan kepada saudara-saudaranya, jangan kita bunuh dia karena dia saudara kita. Kita jual saja kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Tadi dikatakan sudah lihat ada kayak pundi-pundi itu, ada uang 20 sikal perak di dalam. Orang Ismail bayar kepada saudara-saudara Yusuf. Yusuf dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal perak. Ya. Kalau Yesus dijual berapa keping perak? Siapa ingat? Yesus dijual berapa keping perak? Tadi Yusuf dijual 20 sikal perak. Kalau Yesus berapa? Tidak tahu. Di dalam Alkitab dikatakan 30 uang perak Yesus dijualnya. Kalau Yusuf 20 sikal perak. Kalau Yesus dijual 30 uang perak dikatakan dalam Alkitab. Saudara-saudaranya waktu dia sudah menjual Yusuf, saudara-saudaranya mengambil jubah yang dilepaskan tadi itu. Dia menyembelih seekor kambing, lalu darahnya diambil, dan jubah itu tadi sudah dilihat dicelupkan masuk ke dalam darah itu jubah maha indah, jubahnya Yusuf. Karena Yusuf sudah dibawa oleh orang Ismail ke Mesir, dan jubahnya itu dicelupkan ke dalam darah itu. Saudara-saudara yang katakan nanti kita perlihatkan kepada ayah atau kepada orang tua, apakah kamu kenal jubah ini? Apakah ini milik Yusuf atau bukan? Ya. Tadi sudah lihat waktu saudara-saudaranya mengambil jubah itu, dia menyembelih seekor kambing dan mencelupkan jubah itu ke dalamnya atau ke dalam darah itu, darah kambing itu, lalu diperlihatkan kepada ayahnya apakah itu milik Yusuf atau bukan. Ya. Tadi sudah lihat waktu sudah sampai di sana, ya, ayahnya melihat, dia kenal persis, itulah jubah maha indah dari Yusuf. Apa yang terjadi?
waktu dia sudah bawa ke sana, tadi filmnya Yakub menangis. Tadi lihat air matanya meleleh. Yakub menangis. Lalu berduka citalah ia karena anaknya itu. Dia pikir, ya pasti anak saya atau pasti Yusuf sudah diterkam oleh binatang buas di padang. Tinggal jubahnya yang saudara-saudaranya ambil. Ya, jadi pikir Yakub, pasti Yusuf sudah meninggal, sudah diterkam oleh binatang buas. Tinggal bajunya yang saudara-saudaranya dapatkan, sehingga di situ dikatakan dia berkabung berhari-hari atau dia berduka cita berhari-hari. Saudara-saudara Yusuf datang menghibur ayahnya, ayahnya tidak pedulikan. Bahkan saudara perempuannya juga datang menghibur dia, dia tidak pedulikan karena dia sangat sedih atas hilangnya anaknya itu. Karena tadi dari awal dikatakan Yusuf adalah anak kesayangan dari Yakub. Karena Yakub katakan Yusuf itu lahir pada masa tuanya Yakub. Ya. Jadi Yusuf anak yang bungsu, masa tuanya Yakub, lalu dia lahir dan dia masih muda, dia yang paling muda. Tadi dikatakan dia baru berumur 17 tahun. Nah, waktu sudah diperlihatkan tadi saya katakan berduka citalah Yakub pada saat dia melihat jubah Yusuf sudah penuh dengan darah. Datang saudara-saudara Yusuf menghibur dia, dia tidak pedulikan. Karena dia sakit hati, dia bersedih, dia berduka cita atas hilangnya anaknya itu, anak kesayangannya. Seperti anak-anak sekolah minggu, kalau ada kita punya, biasanya itu ada yang suka kucing, suka anjing. Nah, kalau anjingnya itu dia sayang sekali, selalu dia kasih mandi, pakai sampo, pakai handuk, berarti dia sayang sekali. Lalu tiba-tiba anjing itu mati, pasti kita bersedih, pasti sedih sekali yang punya anjing itu karena anjing kesayangannya atau kucing kesayangannya. Ya. Seperti dengan Yakub, anak kesayangannya yaitu Yusuf sudah hilang, jadi dia sangat bersedih, berduka cita karena pikirnya pasti anak saya itu sudah mati, sudah diterkam oleh binatang buas karena perintah ayahnya untuk pergi menjenguk saudara-saudaranya di padang. Ayahnya tidak tahu bahwa saudara-saudaranya sudah menjual Yusuf karena ada juga saudaranya yang sayang kepada Yusuf. Tadi ada Ruben datang, jangan kita bunuh dia. Ada Yonatan datang, jangan kita bunuh dia, biar kita buang saja ke dalam sumur. Karena pikirnya mereka kalau dibuang ke sumur yang kering pasti tidak masih ya. Tetapi karena banyak yang benci kepada Yusuf, sehingga dia katakan tidak usah kita bunuh. Yehuda katakan tidak usah dibunuh, kita jual saja. Karena dia katakan kalau kita jual tidak mungkin mati, jadi kita jual saja ya. Tadi sudah dilihat di cerita tadi di videonya bahwa Yusuf dijual seharga 20 keping perak ya. 20 sikal perak harga dari Yusuf. Dan waktu sudah dibawa orang Mesir, dia sudah ada di Mesir. Waktu sampai di sana dikatakan adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian itu kepada Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Ya. Waktu sudah sampai di sana, orang Midian itu jual lagi kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun. Ya. Jadi nanti kalau bagiannya Bunda lagi diceritakan bagaimana Yusuf waktu tinggal bersama Potifar, kepala pengawal raja di Mesir pada saat itu. Jadi sudah lihat tadi bagaimana anak kesayangannya ya. Seperti kita semua adalah anak kesayangan daripada Bapa kita di surga, yaitu Tuhan Yesus. Dia senang sekali melihat kita dari atas. Kalau kita dengar-dengaran
kita rajin bersekutu beribadah, belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau sudah baca firman Tuhan, mungkin pernah dulu mencuri, katakan dalam firman Tuhan jangan mencuri, kita tidak buat lagi. Pasti Bapa kita di surga sangat senang melihat kita. Wah, inilah anak-anak yang kasihi. Ya, dia sangat senang melihat kita. Kalau kita belajar, dari kecil kita belajar sedikit demi sedikit melakukan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang-orang yang sudah tahu itu tidak boleh dilakukan, tetapi masih dia lakukan. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan, mau jadi anak yang pintar, anak yang baik, anak yang berhasil, harus dengar-dengaran, belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Bicara yang benar, berlaku yang benar. Ya. Di nama Tuhan, nanti kalau ke depan bagian saya lagi, kita akan mendengarkan cerita bagaimana waktu Yusuf sudah berada di rumah Potifar. Nah, puji nama Tuhan. Ya, tugasnya tadi saya sudah perlihatkan waktu baru dikasih pakaikan baju jubah kepada Yusuf. Bagus sekali dikatakan dalam Alkitab, jubah maha indah. Jubah maha indah, bagus. Jadi ada tugasnya yaitu membuat jubah. Ya, gambarnya begini, terserah mau warnai warna apa yang kamu suka. Warna apa yang kamu pikir warna apa yang paling bagus? Karena tadi dikatakan jubah maha indah, berarti paling bagus. Kamu gambar seperti ini baru warnai. Warna apa yang paling bagus kamu rasa, kamu pikir warna ini yang saya suka, kamu warnai pakai warna itu. Jadi tugasnya ingat membuat gambar Yusuf yang sedang pakai jubah. Ya, nanti kamu kasih warna, mau warna apa? Jubah maha indah berarti warna yang paling bagus. Nah, tugasnya, ingat tugasnya, setiap ada tugas dikerjakan sesudah ibadah di rumah masing-masing. Paling lambat dikirim ke WA Group GPDI Lemo hari Senin. Jadi satu hari satu malam bekerja pasti sudah selesai itu. Apalagi banyak yang suka menggambar-gambar, pasti lebih bagus lagi bikin gambarnya nanti. Ya, ingat menggambar Yusuf yang pakai jubah. Nanti kasih warna apa yang kamu paling suka. Ya. Nanti ya, ingat tugasnya. Nanti ke depan sudah sampai di rumah Yusuf, sudah sampai di rumah Potifar. Jadi nanti kalau ke depannya saya lagi yang ambil bagian, kita pelajari bagaimana waktu Yusuf sudah berada di rumah Potifar. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri dan kita angkat suatu pujian. Firman Tuhan itu pesawat Allah. Karena hanya firman Tuhan yang dapat menghantar kita dapat bertemu dengan Bapa di surga. Yeah.
persembahan, kita akan sekali menyanyi firman Tuhan. Firman bagaimana sikap berdoa yang baik. Matanya dibuka terus atau ditutup? Yang merasa matanya masih dibuka, ayo tutup mata, kita mau berdoa. Kita berdoa. Selamat sore Bapak, selamat sore Roh Kudus. Sore hari ini Bapak, kami akan terus kami dengarkan sendiri cerita firman, biarlah firman itu dapat tertanam baik dalam hati pikiran kami Bapak. Bapak yang ada di surga, pada saat ini juga Bapak, kami akan terus minggu akan membawa persembahan kami, kiranya Engkau memberkati yang ada maupun yang belum ada Bapak. Engkau memberkati juga Bapak kedua orang tua kami Bapak dalam pekerjaannya Bapak. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Roh Kudus, kami akan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ya, amin. Oke, puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Kita kembali menyanyikan pujian tadi yang berkata kuat, hebat dan besar. Jubah ya, kemudian diwarnai dan jangan lupa dikirim di WA grup jemaat. Oke? Nah, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Semua bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian bagi Dia segala pujian.
Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bangga memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah pada saat ini, yang sudah memberikan waktu yang terindah dalam kehidupan kami untuk datang bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah seberapa firman yang kami sudah dengarkan pada saat ini boleh tertera dalam kehidupan kami, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil ini, mengajak kehidupan mereka, membawa kehidupan mereka lebih hari, lebih mencintai akan Engkau, lebih hari, lebih setia mengiring kepada-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, sebelum kami mengakhiri ibadah kami saat ini, serahkan kehidupan kami sepanjang minggu yang kami hadapi dan pertaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga, memelihara kehidupan kami, menjauhkan dari segala yang tidak berkenan kepada-Mu. Bertemu kami di depan dengan di tempat ini untuk sama-sama kami beribadah bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang masih mengikuti semester, Tuhan tolong memberikan hikmat akal budi daripada-Mu, jadikan hidupnya sebagai alat-Mu, sebagai saksi-Mu bagi orang lain ya Tuhan. Terpujilah bagi nama Bapa Surgawi. Bahkan kami berdoa kepada-Mu buat Elga yang ada dalam rumah sakit, masih dirawat di rumah sakit ya Tuhan, yang memberikan kekuatan, kesehatan, kemenangan daripada-Mu. Orang tua yang menjaga, memberikan kekuatan kesehatan Bapa. Berharap ke depan buat mereka boleh keluar dari rumah sakit dan tetap mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah bagi nama Bapa Surgawi, segala perkara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami serahkan perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu, untuk pimpin peliharakan kami di perjalanan. Bungkus dengan kuasa darah-Mu, baik kami berjalan kaki naik kendaraan sama-sama tiba di tempat tujuan mereka masing-masing dengan segala selamat yang daripada-Mu. Nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.